Sepatu ini mungkin umurnya udah lebih tua daripada lo. 33 tahun, Asics Gel Kayano itu udah masuk ke top of mind orang-orang. Sebenarnya sepatu stability ini cocoknya untuk siapa sih? Ayo kita bahas di Runhood Gear Review. What's up Runhood Family, balik lagi dengan host kalian Aldo Putra, dan hari ini gue akan ngebahas Asics Gel Kayano 33. Kalau kita ngomongin sepatu yang notabene-nya stability, nggak mungkin kita ngelupain yang namanya seri dari Gel Kayano dari Asics. Sepatu ini masih menjadi salah satu sepatu yang bisa dibilang umurnya relatif panjang. Dan kebetulan tahun ini Asics ngeluarin seri mereka ke-33. Dan tentunya sepatu ini memiliki perubahan yang cukup signifikan dari Asics Gel Kayano 30. Posisinya masih sama, flagship dari sepatu ini masih tergolong stability untuk daily trainer. Ya, bisa dibilang sepatu ini di atas si GT 2015. Tapi terus terang, pendekatan dari sepatu ini beda dari sebelumnya. Kalau yang dulu mungkin lebih berkesan maksain kaki lo untuk lebih stabil, namun seri yang kali ini lebih ngasih guidance untuk kaki lo gimana caranya biar lebih stabil. Jadi sifatnya lebih ngejagain instead of ngatur kaki lo. Tentunya membuat kaki lo merasa lebih natural ketika berlari. Tim Runhood udah nyobain sepatu ini kurang lebih 50 km dan menunya adalah long slow distance dan juga easy run. Sesuai sepatunya, sepatu ini adalah memang dipergunakan untuk easy to recovery run. Verdict awal dari sepatu ini adalah nyaman, tapi ya jangan harap sepatu ini bisa lo ajak ngebut. Sebelum masuk ke gambaran besarnya sebagai reviewer, ada baiknya gue ngasih tahu kalian kalau sepatu ini memiliki fitur stability, yang artinya mungkin bisa aja nggak cocok untuk beberapa orang, terutama buat kalian yang punya kondisi supinasi. Sepatu ini cocoknya untuk orang-orang yang overpronate atau overpronasi, atau ketika berlari kaki lo cenderung mendaratnya lebih ke dalam. Kalau kalian pengen tahu lebih lengkapnya line up sepatu Asics atau soal rotasi sepatu Asics, kalian bisa cek video-video sebelumnya. Tanpa panjang lebar, kita mulai bahas sepatu ini. Namun sebelum gue mulai, gue mau disclaimer dulu. Sepatu ini tim Runhood dikasih sama Asics, jadi shout out untuk Asics and thank you for sending us this shoe. Namun untuk review seperti biasa tidak ada campur tangan dari pihak atau brand manapun. Jadi murni hanya dari POV tim Runhood. Yang pertama, gue mau ngomongin soal uppernya. Uppernya ini menggunakan engineered mesh dengan double layer. Jadi ketika kalian pakai sepatu ini, rasanya bener-bener padded. Kaki kita berasa lebih dipeluk instead of dicengkram. Dan otomatis bikin kaki kita lebih nyaman. Toe boxnya juga berasa lebih lega dibanding predesesornya, yaitu Asics Gel Kayano 32. Namun, seperti yang kita bisa lihat sendiri, walaupun ada bolong-bolong yang tujuannya untuk breathability, bisa dilihat kalau sepatu ini cukup tebel, yang dimana bikin kaki kita cukup panas, dan kalau pelari yang kayak gue yang keringetnya banyak, gue jamin pasti basahnya sampai sepatu. Lockdownnya aman, heelnya juga empuk, paddingnya tebel, nggak terlalu naik dan nggak terlalu turun. Di Achilles pun juga nggak berasa terlalu tinggi. Selama kita pakai, sebenarnya nggak ada hotspot di pace berapa sepatu ini, tapi overall emang sepatu ini ngasih experience yang cukup nyaman ketika kita pakai lari, apalagi untuk long run. Untuk upper, gue bisa kasih nilai ini 3 dari 5. Kenapa? Karena untuk menggunakan sepatu ini di cuaca Jakarta yang kita tahu panasnya kayak apa, pasti kaki lo akan berasa panas dan juga keringetan, despite dari looks-nya yang premium dan juga paddingnya yang lumayan generous di sepatu ini. Selanjutnya, gue mau bahas untuk bagian dari midsole-nya. Terus terang, midsole-nya adalah suatu hal yang dirombak paling banyak di sepatu Asics ini. Yang tadinya mereka menggunakan FF Blast Plus, sekarang mereka menggunakan FF Blast Max, di mana mereka memasukkan foam yang lebih efisien dan juga stack yang lebih sedikit, lebih rendah dari si Gel Kayano 32. Cushioning-nya masih berasa banget plush-nya, jadi lumayan empuk ketika kalian pakai lari. Stack-nya ada di 39 mm dan juga heel-nya ada di 31 mm dengan memiliki drop 8 mm. Sepatu ini kategorinya masih masuk ke high cushion tanpa stack yang tinggi. Jadi nggak masuk ke kategori yang max stack di mana kaki lo yang biasanya menggunakan sepatu stack yang tinggi bakal goyang. Nggak di sepatu ini. Teknologi FF Blast Max sendiri itu juga dipakai di Asics Nova Blast dan itu digunakan di layer bagian bawah. Di bawah si FF Blast Max sendiri, mereka ngasih fluid support yang bikin kaki lo lebih firm dan juga lebih stabil ketika berlari. Konfigurasi yang tadi gue sebutin, itulah yang membuat sepatu ini masuknya ke kategori sepatu yang plushy dan juga cushion, dan memiliki sepatu paling empuk dibanding sepatu Asics lainnya. Di bagian heel, masih ada si Pure Gel-nya, versi gel yang lebih empuk dibanding dari gel Asics yang klasik. Impact-nya pasti berasa banget buat kalian yang heel striker. Downside-nya apa? Pure Gel ini ngebikin energy return nggak seberapa, alias energy return-nya kurang banget, jadi hanya bikin kaki berasa lebih secure di bagian heel-nya. Perubahan paling besar ada di sistem stability-nya. 4D Guidance System diganti dengan yang namanya Fluid Support, teknologi baru dari Asics. Rasanya gimana?
Karena sebenarnya terus terang, rasanya menjadi lebih suportif dan juga natural ketika kalian berlari. Tetap ada support di bagian arch, tapi bukan support yang kategorinya itu lebih ngedorong kaki lo untuk berlari terus. Ibaratnya kaki lo dibiarin untuk bergerak lebih natural, tapi tetap dijaga untuk landingnya lebih centered. Buat overpronator yang butuh koreksi dari ringan sampai sedang, ini terus terang enak banget. Tapi buat kalian yang ngincernya kenceng, kayak Kayano yang dulu, mungkin bakal berasa kok supportnya hilang. Kekurangannya apa? Foamnya empuk, namun tidak responsif. Dari jarak 50 km, kita coba long slow distance untuk jarak 14 km. Satu hal yang kita notice adalah, walaupun udah menggunakan teknologi FF Blast Max, energy return-nya tetap kurang. Apalagi setelah kilometer 10. Di kilometer 10 mulai kerasa kerasnya. Dan juga untuk long run jarak 10 km pun berasa panas. Jadi gue nggak paham gimana caranya Sebastian Vettel bisa finish maraton sub 3 pakai ASICS Gel Kayano 32. Buat midsole, kita bisa kasih nilai 3,5 dari 5 karena secara fungsi sepatu ini enak banget untuk lo pakai easy atau recovery run. Atau malah untuk jalan pun juga pasti enak. Bener-bener ngestabilin kaki kalian. Jadi akan sangat ngebantu buat teman-teman kalian atau kalian sendiri yang kakinya overpronasi atau yang flat foot. Namun untuk sepatu yang memenuhi semua kebutuhan latihan kalian, sepatu ini belum bisa gue bilang bisa masuk ke kategori tersebut. Karena sepatu ini terutamanya hanya untuk long run dan juga easy run. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya mereka menggunakan teknologi yang namanya Hybrid ASICS Grip. Hybrid ASICS Grip ini merupakan kombinasi dari ASICS Grip yang ringan dan juga tacky plus Ahar Plus yang ngebikin sepatu ini jauh lebih awet. Penempatan rubbernya pun juga cukup strategis dan juga bentuknya didesain memang untuk menambah stability. Gripnya cukup solid karena udah kita tes di aspal kering maupun basah. Soal durability, gue yakin sepatu ini pasti memiliki umur yang cukup panjang karena rubbernya yang cukup banyak di sepatu ini. Buat outsole, ya kita bisa kasih nilai 4 dari 5. Ngomongin berat dari sepatu ini ukurannya di 27 cm dan memiliki berat sekitar 314. Cukup berat bukan buat sepatu lari? Harga dari sepatu ini dibanderol dengan harga Rp2.699.000. Buat kalian yang pengen dapetin harga spesial pas beli ASICS Gel Kayano 33 ini, gue saranin untuk beli di Blibli karena kita lagi ada promo sama Blibli. Cukup dengan menggunakan kode promo RunHoodXBlibli, kalian udah bisa menikmati diskon up to 500.000 untuk semua produk olahraga apapun. Klik link deskripsi di bawah untuk klaim vouchernya. Jadi konklusinya adalah sepatu ASICS Gel Kayano 33 ini adalah seri Kayano yang paling berubah dari Kayano sebelumnya. Memiliki perubahan paling drastis dari versi-versi yang sebelumnya. Lebih empuk, lebih natural, dan juga supportnya jauh lebih smooth, nggak maksa. Sepatu ini cocoknya untuk orang-orang yang kakinya overpronasi, yang butuh support ringan sampai sedang, tanpa harus ngerasa terlalu dipaksa di bagian arch-nya. Kedua, untuk pelari yang memprioritaskan comfort alias dipergunakan untuk easy run, long run, recovery run, atau mungkin sampai sepatu jalan. Buat lo yang nyari sepatu yang serba bisa untuk masukin latihan-latihan lo seperti tempo, speed session, sepatu ini nggak bisa menjadi jawabannya. Karena sepatu ini terlalu berat dan juga foamnya nggak responsif. Yang terakhir, sepatu ini kurang cocok untuk lo nyari sepatu yang value-nya mungkin nggak semahal ini. Bisa kalian cek mungkin Gel Kayano 32 sekarang udah lebih murah, atau mereka lagi ada diskon yang sangat worth it. Jadi bisa banget kalian langsung cek. Kalau lo tertarik, link keranjangnya udah kita taruh di description box di bawah. Dari Runhood Family, apakah ada yang selalu pakai stability shoes? Coba komen di bawah, apakah sepatu ASICS Gel Kayano 33 ini bisa memenuhi kebutuhan kalian. Jadi segitu aja review gue soal ASICS Gel Kayano 33. Thank you for watching and see you on the next video.